kemudian di posisi Mang Feng. Sekarang ia ada di dalam perut naga luar angkasa, di sekelilingnya terasa gelap. Gelap banget malahan. Tapi tiba-tiba ada cahaya muncul. Cahaya putih yang menyinari mata Mang Feng. Mang mengira kalau cahaya itu berasal dari surga, jadinya ia mau mendekati cahaya itu. Setelah didekati, cahayanya semakin membesar. Kemudian cahaya itu malah menelan Mang Feng. Mang Feng kembali berada di dalam kegelapan. Waduh, ada apa ini? Di mana aku berada? Tapi kegelapan ini terasa lebih lembut bagi Mang Feng. Tangannya bisa menyentuh sesuatu yang lembut. Yang ternyata, sesuatu yang lembut itu mulai robek. Setelah disobek, Mang Feng mendapati cahaya yang menyilaukan, ia tidak sanggup untuk membuka matanya. Tapi, ketika ia mulai bisa melihat, Mang Feng malah mendapati dirinya di dalam rumah lebah. Dan ia juga mendapati tangannya ada 4. Waduh, ada apa ini? Kenapa tanganku ada 4? Mang Feng pun meraba seluruh tubuhnya. Dan ia memegang cangkang keras di seluruh tubuhnya. Ada 2 antena lagi di kepalanya. Sebenarnya ini apa? Mang Feng jadi bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Waduh, ada sayap dan ekornya juga. Fix, ini Mang Feng terisekai menjadi lebah. Mang Feng pun melihat di area sekitar, ia takjub dengan pemandangan yang sangat luas dan hijau. Wow, menakjubkan sekali tempat ini. Kira-kira ini ada di mana ya? Apa ini ada di surga? Tapi kayaknya tidak mungkin berada di surga. Ini seperti planet lain selain bumi. Tapi di planet mana ya? Lagian, kenapa aku terisekai ke planet ini dan menjadi seekor lebah? Mang Feng mencerna kembali ingatannya. Bumi yang hancur karena peperangan. Kemudian bumi diserang naga luar angkasa. Hasilnya bumi jadi tersangka karena menjadi medan perang. Wah, sepertinya ingatanku masih normal. Ketika sedang mengecek ingatannya, Mang Feng merasakan ada seseorang yang mendatanginya. Mang Feng menoleh dan ia langsung kaget. Ya, gimana nggak kaget? Ada banyak cewek lebah yang mendekatinya. Waduh, banyak banget. Cewek semua lagi. Mereka semua menyapa Mang Feng. Mereka sangat penasaran dengan Mang Feng, karena Mang Feng adalah lebah jantan yang baru lahir. Adek lebah kecil, siapa namamu? Apa kakak lebah ini boleh menyentuhmu? Kau ini imut sekali ya. Wow, dipuji cewek cantik. Seumur hidup Mang Feng, baru kali ini ia mendapatkan pujian dari cewek-cewek lagi. Sungguh prestasi yang luar biasa. Tapi ternyata itu membuat Mang Feng menyesal. Ia malah dicubit-cubit, dipeluk-peluk, dilempar-lempar. Ampun Nona, ampuni aku bukan boneka. Kemudian ada lebah besar datang. Ia marah-marah dan mengatakan, lebah pekerja seharusnya tidak berada di sini. Kenapa kalian semua berada di sini? Cepat pergi dan lepaskan lebah jantan itu. Wah, bahaya. Lebah cewek-cewek itu pun melepaskan Mang Feng. Mereka langsung takut di hadapan lebah besar yang ternyata ia adalah lebah ksatria. Aku harap kalian tidak melalaikan pekerjaan kalian sebagai lebah pekerja. Jika itu terjadi, ratu akan murka dengan kalian. Diancam seperti itu, para lebah cewek pun pergi dengan terburu-buru. Mereka cuma mau bersenang-senang, malah tidak boleh. Pelit amat. Kemudian lebah ksatria bertanya kepada Mang Feng. Ia bertanya sejak kapan Mang Feng menetas. Seharusnya lebah jantan tidak menetas sekarang. Apa ia memaksakan diri untuk keluar? Mang Feng bingung mau menjawab apa. Ia cuma ingin tahu di mana dirinya berada sekarang. Para lebah ksatria pun mengepakkan sayapnya. Mereka menyuruh Mang Feng untuk mengepakkan sayapnya juga. Soalnya, setelah lebah jantan lahir, maka lebah jantan itu harus segera menghadap ratu lebah. Ini wajib dilakukan, mengingat lebah jantan di koloni ini cuma ada 1, yaitu Mang Feng. Buset, lebah jantan cuma 1, bisakan kalian pikirannya tidak negatif. Mang Feng pun bersiap untuk mengepakkan sayapnya. Dan setelah dicoba dengan kuat, Mang Feng berhasil terbang. Ia malah langsung meluncur tajam ke depan. Wow, terbang! Luar biasa, aku bisa terbang. Tapi Mang Feng malah nabrak pohon. Aduh, sakit. Ia malahan diketawain sama lebah ksatria. Malu-maluin saja Mang Feng. Cepatlah, jangan main-main. Kau akan menemui yang mulia ratu lebah. Bersikaplah yang sopan, yang penuh hormat. Ucap lebah ksatria. Beberapa saat kemudian Mang Feng sampai di rumah lebah. Ukuran besar, besar banget. Sampai-sampai Mang Feng terlihat kecil. Tapi Mang Feng merasa aneh. Antena miliknya merespon sesuatu, seolah-olah dirinya mendapatkan sinyal yang menyuruhnya mendekat. Sinyal apa itu ya? Mang Feng pun mendarat beserta 3 lebah ksatria.
Dan mereka disambut lebah ksatria lainnya yang bertugas menjaga rumah Ratu Lebah. Si ksatria yang membawa Mang Feng pun melapor kepada lebah penjaga bahwa lebah jantan telah lahir dan ia siap menghadap Yang Mulia Ratu Lebah. Mang Feng pun dipersilahkan masuk, tapi Mang Feng sedikit aneh karena ia melihat sekitar rumah lebah itu. Memang benar, cuman dirinya seorang lebah jantan, tidak ada lagi. Lebah ksatria pun memberitahu Mang Feng kalau memang di koloni lebah kuning di sini hanya ada satu lebah jantan yaitu Mang Feng. Dan ada 3.000 lebih lebah cewek. Jadi Mang Feng diharap bersabar menghadapi semua lebah cewek. Waduh, beneran tuh. Dahsyat bener ini Mang Feng. Harusnya ada 3.000, luar biasa banget dah. Hei bocah kecil, apa ya kau pikirkan sampai sesenang itu? Aku harap kau tidak memikirkan yang tidak-tidak. Walah ketahuan. Kau itu masih kecil, kau jangan berambisi untuk berbuat tidak senonoh dengan 3.000 lebah ya. Itu masih dini bagi dirimu sekarang. Oh begitu ya. Kemudian mereka berempat telah sampai ke ruangan Ratu Lebah. Para lebah kesatria mulai sujud di hadapan Yang Mulia Ratu Lebah. Dan ini dia Ratu Lebahnya. Dia besar banget namanya Bihuang. Ratu Lebah menyapa Mang Feng, tapi Mang Feng malah melongo. Ia masih takjub dengan interior dari rumah Ratu Lebah. Benar-benar bagus banget. Dan lagi Ratu Lebahnya cantik sekali. Ia seperti rembulan yang menyinari gelapnya malam. Cantik sakpol.